Sesungguhnya bukan karena kebaikan kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh mengikuti setiap pagi praise and worship. Bukan karena kelebihan kami dari yang lain, tetapi karena anugerah-Mu Tuhan yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Sampai kami boleh senantiasa mendapatkan kesempatan untuk bersatu dalam pujian dan penyembahan. Kami saat ini Tuhan, waktunya untuk kami merenungkan akan firman-Mu. Buat setiap kami memiliki tanah hati yang baik, supaya kami boleh terima kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendapatkan pengertian, pewahyuan yang baru atas setiap firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku dari semuanya itu. Terima kasih Bapa, kami percaya ada urapan yang membuat kepada kami Tuhan. Roh pengertian itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Yuk kita sama-sama akan merenungkan hari ini tentang Matius 7. Kita akan sama-sama baca Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Saya percaya kita semua pernah membaca ini. Mari kita sama-sama baca dari ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku, yaitu Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tragis sekali ya kalau kita baca di sini. Kenapa? Karena ini orang Kristen yang sudah melakukan begitu banyak hal. Tapi diakhiri dengan enyahlah daripadaku, dan Tuhan mengatakan aku tidak pernah mengenal kamu. Seorang ibu membawa anaknya datang ketemu dengan saya. Dari ngobrol-ngobrol gitu ya, anaknya ini orang pintar, anak yang sangat pintar di akademisnya. Dan ternyata salah satu dari yang diucapkan ibu ini gini, saya itu bilang sama anak saya gitu, anaknya cantik, pinter ya. Kamu harus berdoa buat teman hidup kamu, buat jodoh kamu. Kamu minta sama Tuhan, nanti kamu akan dapat yang terbaik. Gak usah, saya gak mau jodoh yang rohani-rohani itu tuh katanya. Saya gak mau orang-orang yang aktif rohani-rohani. Karena ternyata banyak yang rohani, yang suka melayani di gereja, tapi gak bener katanya gitu. Nah kemudian si ibu bilang sama saya, nih ngomongnya begitu. Anaknya dengar dan dia tidak protes dengan kata-kata ibunya. Saya tentu saja berdoa ya di dalam hati. Bicara sama anak pinter gitu itu kan gak gampang. Tapi Tuhan ingatkan ayat ini. Saya bilang kamu suka baca Alkitab gak? Enggak katanya. Karena kamu gak baca, kamu gak tahu bahwa ada orang yang teriak Tuhan, Tuhan. Dia bilang begini, aku ini sudah bernubuat, aku ini sudah menyembuhkan orang sakit, aku sudah mengusir setan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku gak kenal, gak pernah kenal kamu. Wah ngeri ya. Nah saya katakan, emang ada di Alkitab, dan Alkitab itu kebenaran, sebuah kebenaran terjadi. Orang itu kita kan lihat orang Kristen seringkali hanya dengan apa yang dia lakukan. Dia berdoa, dia PW setiap pagi, dia ngusir setan, dia berdoa menyembuhkan orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak di sekeliling kita. Tapi Alkitab mengatakan ternyata ada yang Tuhan gak kenal. Padahal pakai nama Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Dia kaget. Nah, saya bilang begini. Kamu sekolah dan kamu pinter. Kamu punya teman-teman dong
Iya. Nah, teman-teman itu punya guru yang sama toh? Gurunya sama, sekolahnya sama, bukunya sama. Pertanyaannya, adakah temanmu yang tidak naik kelas? Ada. Ada nggak temanmu yang bodoh? Ada. Nah, kan aneh. Yang salah siapa? Apakah bukunya? Apakah gurunya? Apakah sekolahnya? Anak itu tiba-tiba acungin jempol. Saya ngerti, dia bilang gitu. Jadi sekarang Alkitabnya sama, dibaca sama. Sepertinya semua sama. Tapi kemudian jadinya beda. Kok itu orang Kristen kok suka nipu ya? Itu kok orang Kristen suka bohong ya? Rohani, gak usah, gak penting, dia doa terus. Tapi kok perbuatannya begitu? Alkitab sudah mengatakan emang ada jenis yang seperti itu. Dan apakah Alkitabnya beda yang dibaca? Enggak. Jadi perbedaannya apa? Respon hidup kita yang beda. Saya membaca di satu terjemahan dikatakan you miss the boat. Kamu itu ketinggalan kapal. Jadi kamu itu salah kapal. Bagi orang-orang yang seperti itu di ayat ini dikatakan begitu. You don't impress me one bit. Aku tidak pernah terkesan sama apa yang kamu lakukan. Kamu sudah berdoa, kamu mendoakan orang sakit sembuh. Kamu bisa bernubuat, kamu bisa segala macam dengan namaku. Aku gak terkesan, kata Tuhan. Karena yang ternyata yang mengesankan Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam kapalnya. Bersama-sama dengan dia dalam kehendaknya. Dikatakan di situ, aku mau berterus terang ya, kata Tuhan. Aku tidak pernah kenal engkau. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyembuhkan orang sakit itu jahat enggak? Enggak lah, kita ngomong baik ya. Ngusir setan itu jahat enggak? Enggak. Tapi Tuhan bilang loh, hati-hati. Kamu semua pembuat kejahatan. Kamu teriak Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa? Karena ada satu terjemahan yang bagus sekali, dia bilang I've never been joined to you. Saya itu gak pernah punya kebersamaan sama kamu. Join, gak pernah join. Jadi kita orang-orang yang Tuhan bilang di luar dia yang kerjanya ya karep dewek lah, kalau saya mau ngomong begitu ya. Ya berdoa sih berdoa, tapi berdoanya ya karep dewek. Karena ada satu terjemahan yang mengatakan kenapa? Karena kamu sedang melakukan semua. Berdoa, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Seperti yang kamu pengen. Untuk kepentinganmu dikatakan. Nah jadi seperti apakah ketika Tuhan bilang you miss the boat, kamu ketinggalan kapal. Tuhannya jalan ke sana, kamu ada di sini. Kamu ada di tempat kapal yang salah. Nah, jadi yang Tuhan kehendaki adalah ketika orang-orang itu melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan mereka itulah yang dikenal oleh Tuhan. Ketika kita join dengan dia. Ketika dia hidup dalam kebersamaan dengan semua kehendak Tuhan. Kita akan buka dari 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi yang dikenal sama Tuhan, itu orang yang mengasihi. Kalau kita bisa bernubuat, kita bisa menyembuhkan, kita bisa mengusir setan. Tapi hati kita itu tidak pernah nurut sama Tuhan. Orang kalau mengasihi itu pasti kan kita nurut ya. Orang kalau cinta nurut ya, kepala juga dikasihkan gitu kan. Tapi kalau kita cinta ya, tapi kalau nggak cinta kan nggak mau. Nah
Seperti itu Tuhan bilang, aku hanya kenal kepada orang-orang yang mengasihi aku. Kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti hatinya juga selalu diberikan untuk Tuhan. Pengen tahu pengennya apa. Orang kalau yang mengasihi itu pasangan suami istri. Kalau dia mengasihi dia akan tanya, kamu pengen makan apa hari ini? Orang mengasihi begitu. Tapi bukan begini, udah makan aja, lumayan saya sudah nyediain. Nah, itu kurang mengasihi ya, nggak mengasihi. Kalau mengasihi selalu tanya, pengennya apa, maunya apa gitu. Dan selalu kalau mungkin kita memberi sesuatu kepada orang yang kita kasih, pasti kita juga kepengen tahu apa yang saat ini sedang dia pengini gitu ya. Dia ingini gitu. Karena mengasihi itu selalu ada ekspresi-ekspresi yang mengesankan bagi orang yang dikasihi. Walaupun kadang-kadang mengasihi, kalau kita mengasihi anak, kadang-kadang kita harus bertindak tegas sama anak. Tapi anak itu satu hari akan melihat dan merasakan akan kasih kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kamu mengasihi Allah, itulah orang-orang yang dikenal Allah. Jadi kita harus hati-hati. Jangan kalau kita pikir kita sudah pelayanan, wah hebat pelayanan kita ya. Kita bisa bernubuat, wah kita nyentuh orang sakit langsung sembuh. Kita perlu melihat apakah itu ada di dalam agendanya Tuhan. Kita tahu Tuhan itu pengen apa. Hari-hari ini Tuhan pengen apa. Pengen doling ya lakukan. Pengen kita diam ya kerjakan. Pengen kita berdoa ya kita berdoa. Jadi sebenarnya kita harus mendekat kepada Tuhan. Jadi kenapa begitu banyak orang bisa nggak kepengen jadi Kristen? Karena melihat orang-orang Kristen itu suka nggak bisa jadi contoh. Yang salah jadi dianggap Alkitabnya, dianggap gerejanya, dianggap ya pelajaran orang Kristen. Tapi kita orang yang mengenal Tuhan, kita tahu memang di firman Tuhan ada orang-orang yang sudah melakukan sehebat apapun, ternyata Tuhan bilang aku nggak kenal engkau. Jadi bagaimana kita akan baca Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi kalau kita mau pergi sama teman, mau jalannya sama-sama, pasti kita kan sudah tahu dengan tujuan yang sama. Ya sudah berunding kan, gak mungkin kan misalnya saya mau pulang tiba-tiba ada yang mau ikut saya. Terus saya mau tanya, kamu mau kemana? Dia juga pasti tanya, Ina lewat gak ke sini? Misalnya begitu. Kan kalau dua orang mau berjalan sama-sama harus dengan tujuan yang sama. Kalau saya tujuannya mau ke kiri, dianya mau sama-sama sama saya tapi tujuannya ke kanan, pasti nanti bertengkar dan nanti tidak akan mencapai kepada tujuan. Nah, karena itu dikatakan ketika kita akan berjalan bersama Tuhan di dalam kehendaknya, kita itu harus janjian sama Tuhan. Tapi karena kita orang percaya yang kenal bahwa semua rencana Tuhan itu perfect, semua sempurna, maka kita tentu menantikan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Petunjuk Tuhan di dalam hidup kita, tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Maka percayalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita seringkali sama Tuhan itu pamitan. Minta doa restu. Tuhan saya mau begini loh. Sertai saya. Pamitan. Tapi kalau dua orang mau berjalan bersama itu sepakat. Harus ada kesepakatan. Jadi dengan Tuhan juga seperti itu. Sehingga kita seringkali kita cuma pamitan. Kemudian kita berdoa, kita ngerjakan segala macam maunya kita sendiri. Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Jadi mari kita sama-sama mulai hari ini. Kita diingatkan oleh Tuhan firman ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi hati-hati setiap hari mari kita mencari Tuhan. Bertanya sama Tuhan. Minta pimpinan penyertaan dan dibukakan, disingkapkan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita sama-sama baca Alkitab yang sama. Kita PW di tempat ini sama. Kita ikut dalam komunitas yang sama. Tapi kenapa seringkali hidup kita berbeda?
Karena kita tidak meresponi yang sama. Ketika kita meresponi, mengerti bahwa kita perlu join dengan Tuhan untuk keseharian kita. Mungkin ya, saya sering nyebut gini, kalau di Gracia semua malaikat. Tapi gak jelas kalau sudah di luar Gracia ya. Sudahlah, doakan di Gracia aja kalau di luar gitu. Sehingga begitu banyak orang kecewa dengan orang Kristen. Tapi kita semua orang percaya gak perlu kecewa. Karena apa? Karena sebenarnya di Alkitab semua sudah ada. Tapi kita memakai hidup kita pribadi untuk mengerti. Orang kepengen hidup baik, gak pernah baca Alkitab. Mana yang baik, mana yang itu gak baik. Banyak orang-orang berpikir gak perlulah, gak perlu. Yang penting kita dikasih Tuhan akal sehat. Akal sehat dengan berpikir benar itu beda. Ya Lis, kemarin kita bahas itu di PA. Banyak orang puas dengan akal sehat, apalagi orang pinter. Akal sehat, dia masuk akal. Yang semua masuk akal itu akal sehat. Tapi berpikir benar adalah berpikir sama dengan Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Semua pikiran Kristus itu yang ada. Sudah dipersembahkan tubuhnya, ya mestinya sudah milik Tuhan. Jadi Tuhan semua yang mengerjakannya. Nah, hidup ketika kita memiliki hidup dengan pikiran benar, pikiran firman, maka kita tahu dan kita tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Kita nggak pernah mengolok-olok orang-orang yang lain, tapi kita selalu rindu untuk membawa setiap orang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga jangan sampai di akhirnya nanti ketika kita bilang Tuhan, Tuhan bilang aku tidak pernah mengenal Engkau. Tapi mari kita tahu kita tidak pernah miss the boat. Kita nggak pernah ketinggalan dengan kapalnya Tuhan. Kita nggak pernah salah memilih kapal untuk kita berlayar dalam kehidupan ini. Dan jangan sampai Tuhan bilang dia tidak impress, tidak terkesan dengan hidup kita. Karena kita karep dewek. Walaupun yang kita lakukan mungkin rohani di pandangan manusia. Tapi tidak rohani di hadapan Tuhan. Dan kita jangan pernah untuk tidak join dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di Yohanes 15 dikatakan demikian. Karena itu mari kita selalu join dengan Tuhan. Kalau join itu bukan kita yang nyetir. Sebuah kesepakatan ketika kita terima kehendak Tuhan dan kita lakukan. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita sendiri. Sejauh apa Tuhan mengenal kita. Dikatakan orang yang mengasihi Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, terus orangnya ngomong gak kenal loh saya. Ngeri gak? Kalau kita sama-sama teman, sama-sama sepelayanan atau sama-sama orang di dunia ini. Kalau orang ngomong, kamu kenal sama saya enggak? Enggak, masih lumayan ya. Tapi kalau sampai Tuhan mengatakan aku enggak kenal engkau, ngeri banget loh. Tadi Ibu Ina katakan seorang guru mengajar guru yang sama, pelajarannya sama, muridnya banyak, tapi ada yang enggak naik kelas. Nah, saudara sebenarnya itu sudah jelas dalam hidup saudara dan saya. Dan yang kedua yang saya pelajari tadi adalah kalau engkau dikenal Tuhan, engkau harus mengasihi. Sebab begini, orang kalau mengasihi itu melakukan segala sesuatu yang menyukakan hati tuannya. Itu kalau kita mengasihi. Kalau tidak, sebagai pelayan biasa gak akan berkesan. Karena apa? Dia lakukan karena kewajiban. Dia melakukan karena itu saya digaji sih, ya. Jadi karena mendapat gaji, saya melakukan sesuatu itu. Itu tidak akan berkesan. Suatu saat saudara, saya punya pengalaman. Kan namanya pembantu itu di rumah saya kan sepanjang tahun itu penggantinya gonta-ganti terus ya. Tapi satu hal yang saya berkesan adalah pembantu saya yang pertama kali saya menikah. Lalu mama saya itu ngasih pembantu. Ya,
Begitu saya menikah, saya dikasih pembantu. Ini buat kamu aja, dari Jepara dibawalah ke Sion ya. Nah, dia menjadi pembantu saya. Ini pembantu sangat berbeda dan saya sangat berkesan. Andai kata ya, suatu saat dia datang lagi ya, terus dia ngomong, "Bu, saya Sar." Ya, namanya Sar. Sampai sekarang saya masih ingat, itu sudah sekian puluh tahun ya. Saya baru menikah, itu tahun 74. Sekarang sudah tahun berapa saudara? Tapi saya sangat berkesan dengan anak ini. Anaknya baik, sangat mengasihi saya ya. Dia lakukan segala sesuatu sampai saya itu sayang sekali sama dia. Karena dia sayang sama saya. Saya mengenal, saya sayang dengan dia. Saya mulai ngajarin dia belajar A, B, C. Karena dia orang buta huruf benar-benar. Saya mengajarin hitung-hitungan, saya mengajar dia. Dan dia begitu saya ajarin, dia kalau malam itu mulai nulis ya. Terus saya bilang, "Mbak, ini lu baca." Saya bikin, kan kita punya buku renungan harian. Ini dibaca Mbak, ini bagus. Dia mulai baca, bacanya pelan-pelan karena dia disepel ya. Tapi saya tuh sangat berkesan. Sampai dia itu ikut saya sampai lama sekali, sampai kira-kira tahun 81-an lah. Dia masih ikut saya. Nah, terus suatu saat itu dia harus menikah. Karena mamanya bilang, "Kamu harus menikah." Dia gak mau. Saya bilang, "Mbak, gak bisa Mbak, kamu harus ngikutin orang tua." Saya bilang gitu. Terus setiap malam dia tuh nangis dan selalu itu duduk di depan pintu kamar saya. Kayak saya keluar, "Mbak, kenapa di sini kamunya sudah ngepel belum?" "Sudah." "Kamu sudah ini belum?" "Sudah." Dari pagi dia sudah lakukan semua pekerjaan itu. Udah duduk, kenapa? "Nungguin ibu." Nah, saya bilang, ini sangat-sangat berkesan dalam hidup saya. Dan saya mengenal dia karena dia mengasihi saya. Itu manusia, saudara. Saya yakin Tuhan kalau setiap pagi ya, jam 4, jam 5 ya, sudah nungguin Tuhan kitanya. Tuhan ngomong, "Kamu lagi ngapain?" "Lagi saat teduh Tuhan." Duh, hatinya Tuhan senang sekali loh. Kok kamu tuh kok cari aku gitu. Dan bukan sekedar itu saja, kalau saudara menjadi pelaku daripada firman Tuhan ya, Tuhan senang banget ya. Senang banget. Suatu saat kalau saya sudah selesai khotbah ya, malamnya saya selalu ngomong, "Tuhan, aku tadi udah melakukan apa yang kau mau. Saya khotbah, sudah saya menyampaikan firman Tuhan." Saya selalu katakan, "Tuhan, menurut engkau ya, dapat nilai berapa sayanya?" Setiap malam selesai daripada saya pelayanan khotbah, selalu saya tanya, "Tuhan, nilainya berapa? Ya, menurut engkau apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ya, tegur aku kalau aku salah. Tegur aku kalau aku melakukan suatu hal yang di luar daripada jalur yang kau berikan." Belajar begitu saudara. Nanti kita diajari. Kalau kita lakukan, "Nih kamunya di sini." Kadang-kadang Tuhan ngomong, "Coba kamu putar lagi khotbahnya kamu." Saya putar lagi. Terus saya bilang, "Saya kok bisa khotbah begini ya Tuhan? Kok aneh ya?" Terus Tuhan katakan, "Itu namanya hikmat. Itu namanya pewahyuan." Jadi banyak hal yang saya mendapatkan saudara. Jadi kadang-kadang suatu saat saya doain seseorang, lalu dapat perumpamaan gitu terhadap orang ini. Saya malamnya mulai saya renungkan lagi. Iya ya Tuhan, benar ya. Engkau bicara sama orang ini seperti ini. Saya dapat pelajaran baru. Lalu saya renungkan semua yang Tuhan beritahukan kepada orang itu. Dan saya lakukan. Betul, luar biasa Tuhan. Kagum dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ayo belajar. Setiap kali minta dikoreksi sama Tuhan. Itu Tuhan sangat senang.
Itu seperti kalau seorang ibu dengan anaknya ngomong, "Mama, ini bagus enggak?" Ya. Saya lihat anak-anaknya Sofi, setiap kali dia sudah melakukan segala sesuatu, selalu ngomong sama mamanya. Kemarin dia lagi mewarna ya, terus mewarna gambar. Selalu ditunjukin sama mamanya. "Ma, ini bagus enggak, Ma?" Terus mamanya bilang, "Ini kamu gambar sendiri atau dikasih sama sudah ada polanya?" "Enggak, aku gambar sendiri." "Bagus." Nah, selalu memberitahukan dan selalu ingin dikoreksi. Belajar dalam hidupmu, minta dikoreksi sama Tuhan setiap kali. "Tuhan, koreksi aku." Itu Tuhan sangat suka, karena kita tahu tidak ada yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan sangat rindu kalau kita itu dekat dengan Dia dan mengasihi. Ya. Kalau kita takut sama Tuhan, takut dalam arti kata, "Udahlah, nanti daripada aku nanti dimarahin, ini saya nggak mau." Orang tua juga kalau nggak apa-apa itu disembunyikan. Contoh misalnya, anak sekolah, ulangannya jelek, disembunyikan, nggak mau ngasih tahu sama orang tuanya. Nanti kalau ketahuan kan tambah dimarahin. Tapi kalau kamu, "Ma, saya dapatnya jelek ini," mamanya bilang, "Ya udah, nanti lain kali kamu lebih lagi belajar." Selesai. Tidak menyembunyikan dosa. Belajar di hadapan Tuhan. Terbuka semuanya. Kalau salah, ngaku salah sama Tuhan. Kalau kitanya lakukan suatu, ngomong aja sama Tuhan, "Tuhan, aku ini kok jelek ya, aku ini kok begini," gitu. Nanti Tuhan akan menolong saudara di dalam kesesakan. Belajar ngomong ya. Seperti tadi malam saya sudah mau tidur, dapat WA-nya banyak, WA yang membuat saya khawatir saudara ya. Saya bilang, "Tuhan, aku ini kok kelemahanku banyak khawatirnya," saya bilang. "Sudah Tuhan, aku sekarang mau tidur ya. Aku serahkan semua masalah-masalah dari orang-orang yang WA sama saya ke dalam tangan-Mu. Toh aku gak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu hal aku bisa berbuat. Saya mau mendoakan akan orang-orang yang mengalami banyak hal ini. Saya percaya Tuhan, Engkau yang menopang mereka. Aku gak bisa apa-apa. Tapi aku lakukan ini semua." Selesai saya berdoa seperti itu sekitar 11:30-an. Terus saya bilang, "Tuhan, sekarang aku mau istirahat. Saya mau tidur." Dan Tuhan memberkati. Ya. Belajar untuk setiap kali serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin. Supaya apa? Dikenal Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk teguran-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa apapun yang kami sudah lakukan, kadang-kadang kami ngeri Tuhan. Kalau sampai suatu saat Kau katakan, "Aku tidak kenal kamu." Duh Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ini kami Tuhan, supaya Engkau mengenal kami. Biarlah kami boleh mengasihi-Mu Tuhan. Boleh menjadi pelaku firman-Mu. Supaya hidup kami mencerminkan bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami saat ini datang di hadapan-Mu, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan. Saat-saat ini anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada Tuhan. Kami mau berdoa khusus buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan Yesus. Banyak sekali anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Kadang-kadang ada roh kekhawatiran daripada kehidupan mereka. Kadang-kadang ada roh ketakutan Tuhan. Kadang-kadang di dalam menghadapi akan segala sesuatu. Menghadapi akan kelemahan tubuh. Menghadapi oleh kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi. Tuhan, kami doakan saat ini. Baik saudara-saudara kami yang dirawat di rumah. Maupun di rumah sakit, maupun di klinik, maupun dimanapun juga mereka berada. Kami berdoa saat ini Engkau yang menopang mereka Tuhan. Roh kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus kami doakan di tempat ini. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Engkau mendatangi mereka. Engkau jamah mereka Tuhan. Dengan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu.
sampai mereka mengalami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta semua roh kekhawatiran, roh ketakutan keluar daripada kehidupan mereka. Dan mereka tetap berharap kepadamu. Kesembuhan berasal daripadamu ya Tuhan. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Engkau kirimkan malaikat kesembuhan. Engkau kirimkan malaikat Rafael untuk datang memberikan kesembuhan di tempat-tempat mereka saat ini berada. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Yang saat ini mengalami depresi, mengalami tekanan-tekanan disebabkan karena belum mendapatkan penghasilan. Segala perekonomiannya hancur, usaha dagangnya mulai mundur. Tuhan kami berdoa saat ini topang mereka sampai mereka Tuhan mengalami bersama dengan Engkau, ditolong oleh Engkau Tuhan, sampai mereka merasakan bahwa Engkau ada dan Engkau hidup. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Bapa. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Engkau terus membersihkan atmosfer daripada udara Indonesia, udara di kota ini, udara di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan atmosfer yang baru supaya benar-benar menghapuskan sebuah atmosfer yang tidak baik. Kami berdoa pada saat ini hikmat marifat terjadi buat pemerintahan negara kami. Kami berdoa saat ini juga Tuhan, Engkau pulihkan keadaan perekonomian, transportasi, pariwisata. Tuhan Engkau tahu saat-saat ini Tuhan, sampai dengan detik ini sekolah belum bisa tatap muka. Kami pun persembahkan semua kepadamu. Engkau yang akan membuat sedemikian rupa sehingga semuanya akan sirna. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, buat mata kami olesi minyak ini Tuhan, maka akan terjadi mata kami mempunyai ketajaman bersama dengan Engkau. Telinga kami mempunyai kepekaan Tuhan untuk mendengar akan apa yang Engkau mau. Bibir mulut kami berikan penunggu Tuhan, untuk kami benar-benar menjadi orang yang senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang mengandung suatu hikmat yang luar biasa. Engkau sendiri akan menolong hati kami, Engkau pagari untuk hati kami ini tetap melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kebodohan kami, ketidakpercayaan, ketakutan, kekhawatiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, merupakan tangan yang diberkati. Hari ini kami mengatakan di hadapan-Mu, tangan ini adalah tangan yang diberkati. Kami mengerjakan segala sesuatu bersama dengan Engkau, dan kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang Kau tentukan hari ini ya Tuhan, untuk kami tahu perjalanan kami bersama dengan Engkau. Kami berjalan dalam jalan-Mu, dalam trek yang daripadamu, dan kami percaya semua yang kami jalani akan menjadi perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kami persembahkan kepadamu semua yang kami lakukan, biar untuk kepujian bagi nama-Mu. Berkat-Mu kami terima dengan kelimpahan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.